KP2 simbiosis parasitisme, di mana menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang satu pihak dirugikan dan pihak lainnya diuntungkan. Nah, di bawah ini ada 5 contoh simbiosis parasitisme beserta penjelasannya. Kutu daun dengan pohon duet. Hubungan kutu daun dengan pohon duet yaitu kutu daun memperoleh keuntungan dikarenakan getah makanan pada pohon duet diserap oleh kutu daun, sehingga mengganggu proses pembuahan dan daun yang terserap oleh kutu daun akan berkerut, mengkeriting, dan melingkar. Tanaman tali putri dengan tanaman pagar. Interaksi yang terjadi antara tanaman tali putri dengan tanaman pagar dirugikan karena nutrisi makanan pada tanaman pagar dihisap oleh tanaman tali putri, dan tanaman pagar dirugikan. Benalu dengan pohon mangga. Simbiosis yang terjadi antara benalu dengan pohon mangga, benalu menyerap zat hara atau mineral yang berasal dari pohon mangga, dan separuh nutrisi makanan diambil oleh benalu sehingga pohon mangga dirugikan. Kutu kelinci dan hewan kelinci. Kutu kelinci dengan hewan kelinci, interaksi di antara keduanya yaitu kutu kelinci mencari makanan dengan menghisap darah kelinci. Kelinci dirugikan karena kutu kelinci selain menghisap darah, dia juga dapat menyebabkan gatal-gatal. Kutu kucing dengan hewan kucing. Nah, simbiosis terakhir yang kita temukan di sini adalah kutu kucing mendapatkan keuntungan karena kutu kucing mendapatkan sumber makanan. Maka kucing akan mengalami penyakit kulit dan gatal-gatal. Simbiosis yang kedua yaitu simbiosis komensalisme, di mana simbiosis ini mempunyai hubungan spesies yang pihak satu diuntungkan, sedangkan yang lainnya tidak diuntungkan. Berikut 5 contoh simbiosis komensalisme beserta penjelasan. Tanaman sisik naga dengan pohon kelapa. Hubungan tanaman sisik naga dengan pohon kelapa dapat kita jumpai di pesawahan yang mana tanaman sisik naga merambat pada pohon kelapa untuk mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Akan tetapi tidak memberi dampak apapun bagi pohon kelapa. Tanaman sembukan dengan pohon camelina. Tanaman sembukan sering kita jumpai di pepohonan dengan tujuan pohon tersebut sebagai media untuk tanaman. Tanaman sembukan mencari cahaya matahari dan untuk melakukan fotosintesis demi kelangsungan hidup, dan tidak memberikan dampak pada pohon camelina. Pohon buah naga dengan pohon mangga. Hubungan pohon buah naga dengan pohon mangga yang mana pohon buah naga menempel dan menjalar pada pohon mangga untuk mendapatkan cahaya matahari yang cukup dan untuk proses fotosintesis. Akan tetapi tanaman ini tidak merugikan pohon mangga. Tanaman sirih dengan pohon palembang. Tanaman sirih merupakan salah satu contoh dari simbiosis komensalisme. Tanaman ini tumbuh dengan cara merambat dan menyesuaikan dengan tanaman yang ditempatinya atau inangnya. Tujuan tanaman sirih tidak lain adalah untuk memfotosintesis pada tumbuhan dan tidak memberikan dampak bagi tanaman yang ditempatinya. Anggrek dengan pohon mangga. Anggrek hidup melekat atau menempel pada pohon mangga dengan tujuan untuk mendapatkan sinar matahari yang lebih baik dan beberapa bahan lain untuk fotosintesis. Meskipun tanaman ini menempel di pohon mangga, akan tetapi tanaman ini tidak merugikan sebab tidak menyita sisa makanannya. Simbiosis mutualisme, hubungan spesies di mana keduanya mendapatkan keuntungan. Semut ranglang dengan pohon kelapa. Semut ranglang hidup dengan membuat sarang di pohon kelapa, namun dia tidak merugikan. Kedua hubungan tersebut saling menguntungkan, sebab pohon kelapa akan terhindar dari hama lainnya, karena semut ranglang tidak akan tinggal diam. Semut ranglang dengan pohon durian. Hubungan semut ranglang dengan pohon durian saling menguntungkan, karena semut membutuhkan pohon durian untuk membuat sarang, dan pohon durian akan terhindar dari hama karena kehadiran semut ranglang. Kutu daun dengan semut.
Kutu daun mengeluarkan limbah yang disebut embun madu. Embun madu tersebut akan menguntungkan semut karena merupakan makanan kesukaannya. Sebagai imbalannya, semut akan melindungi kutu daun dari berbagai serangga yang menyerangnya.